Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau menyampaikan materi tentang globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan namaku Marsha Ziana Fairuzahra dengan NIM 233141061. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah kajian IPS MI. Langsung saja kita bahas materinya. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu globalisasi? Kita pelajari dulu ya apa itu pengertian dari globalisasi. Jadi globalisasi itu berasal dari kata globe yang mengacu pada bola dunia dan isasi yang artinya proses. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut buku Terampil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD atau MI, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama yaitu perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon atau handphone, internet, dan berbagai macam lainnya yang menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Faktor yang mendorong terjadinya globalisasi ini diantaranya ada kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Yang kedua, perdagangan internasional yang semakin terbuka. Yang ketiga, perkembangan lembaga dunia seperti WTO, PBB, dan IMF. Yang keempat, perpindahan penduduk baik migrasi maupun pariwisata. Pada dasarnya, globalisasi ini mempengaruhi semua bidang. Seperti pada bidang ekonomi terjadinya pasar bebas, produk asing mudah masuk. Kemudian bidang politik yaitu munculnya kerjasama antar negara. Kemudian bidang sosial budaya, adanya budaya asing mudah diterima oleh masyarakat. Yang keempat, di bidang pendidikan akses ilmu pengetahuan semakin luas. Dari bidang-bidang yang terpengaruh oleh globalisasi tersebut terjadi dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi jarak jauh, menumbuhkan kerjasama antar negara, dan membuka peluang kerja internasional. Kemudian dampak negatifnya yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Ada gaya hidup konsumtif, kesenjangan sosial semakin terlihat, dan berkurangnya rasa nasionalisme. Contoh nyata globalisasi di Indonesia diantaranya adanya e-commerce dan perdagangan daring, budaya populer, musik, film, atau mode dari luar negeri, adanya kerjasama internasional di bidang pendidikan, dan pariwisata yang melibatkan banyak wisatawan asing. Kemudian sikap kita dalam menghadapi globalisasi yaitu memperkuat identitas nasional dan budaya lokal, menggunakan teknologi secara bijak, menyeleksi budaya asing yang masuk, dan menumbuhkan semangat cinta produk Indonesia. Nah, kesimpulannya, globalisasi ini membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu bersikap selektif, kritis, dan tetap menjunjung tinggi nilai bangsa agar dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. Sekian materi globalisasi yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.